أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Mus'ab bin الحمد. Umair. Khatib Ustadz Muhammad Ehsan, beliau Sekretaris Korda KPK Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat detak jantung, nikmat nafas, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang insya-Allah penuh mubarakah ini. Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa tiang, Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa gantungan, Tuhan yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, ada kalanya lemah, ada kalanya kafur. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nabi yang memperjuangkan agama Islam, rela meneteskan keringatnya, rela meneteskan air matanya, bahkan rela meneteskan darahnya untuk kepentingan agama Islam, untuk kepentingan kita semua. Jemaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini berapa banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup kita tapi tak dapat bersama kita bertakbir. Orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya, tapi mereka ada yang lebih sayang daripada kita, maka mereka mendahului kita. Kesedihan, kegalauan dalam hati kita usir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Setan selalu membisikkan kesedihan. Setan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Aidul Adha disebut dia dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Aid karena dia yang pernah datang tahun lalu, kini datang lagi tahun ini. Tapi tak ada jaminan bahwa dia akan datang di tahun yang akan datang. Kalau toh dia datang, tak ada jaminan kita masih ada di atas tanah ini. Anggaplah ini adalah khutbah terakhir yang kita dengar. Tapi orang beriman tak pernah sedih. Andai umurnya bertambah-tambahan amal soleh, andai umurnya berkurang, maka berhenti dari perbuatan dosa. Silih berganti Idul Adha sudah kita lewati. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Banyak sekali. Tapi khutbah tahun ini diringkas dalam 3 pesan dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah berhenti. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah? Al-Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah. Al-Khalil, orang yang disayang Allah. Kenapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Warjuhni malia, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Allah itu sayang padaku, Allah itu cinta padaku. Aku akan memintakan ampunan untukmu. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Kisah yang lainnya ialah saat dirinya menghancurkan patung-patung milik Raja Namrud. Alasannya, patung yang dianggap sebagai Tuhan itu justru tidak mampu melindungi diri sendiri kala dihancurkan oleh dirinya. Namun demikian, atas perbuatannya tersebut, Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman dari sang raja. Badannya dibakar. Ketika api sudah mulai membakar tubuhnya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pertolongannya. Api yang seharusnya panas justru malah menjadi dingin. Berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong, dalam pelukan. Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, beri aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleha ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah, lalu lahirlah anaknya Ismail alaihissalam. Pesan pertama dari kisah Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Peribahasa Bugis mengatakan, dena labu as-soiri tengah nabi tarai, tak akan tenggelam matahari di tengah langit. Artinya bahwa segala hal dalam diri manusia sudah digariskan oleh Allah yang kuasa. Tak perlu ada keraguan akan sesuatu dan rasa khawatir yang berlebihan. Sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut itu kosong, hati penuh. Besarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua, bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah, tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkanlah harapan kepada Allah.
la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan pada benda, benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa, kuasa akan sirna. Gantungkanlah pada Dia. Siapa Dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga, puncak daripada cinta adalah ketika kita sanggup berbagi. Puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai. Puncak cinta ketika sanggup berbagi. Itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tetap bersabar kalau beliau tidak kunjung mendapatkan seorang keturunan. Ketika itu sang istri Sarah menyarankan untuk menikah dengan Hajar, salah satu pembantu yang dimiliki. Lalu lahirlah seorang Ismail dari pernikahan Ibrahim dan Hajar. Ujian dari Allah tidak berhenti begitu saja. Kala menjalani kehidupan dengan keluarga, kemudian turun perintah untuk menyembelih sang putra kesayangannya, yaitu Ismail. Keinginan untuk memiliki selamanya tidak berbanding lurus dengan kehendak Allah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat dalam mimpiku aku sembelih lehermu. Apa pendapatmu wahai anakku? Dan ternyata anak pun sama berfikirnya. Puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata sang anak? Ya abati, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Insya Allah aku sabar ayah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dari sinilah sosok Ismail yang begitu sabar dan tabah. Dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia tahu ini adalah perintah dari orang tuanya. Bukankah Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang mana Allah melarang kita untuk mempersekutukannya selain daripada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah menempatkan orang tua kita di tempat yang kedua setelah Allah. Itu menandakan seburuk-buruknya orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Seburuk-buruknya dia, seberapa salah pahamnya dia dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ayah, orang yang paling hebat semangat berjuangnya, yang sangat luar biasa. Tak pernahkah kita lihat ayah di bawah terik panas matahari terbakar kulitnya, di tengah padang yang kering kerontang? Pernahkah kalian melihat keringatnya bercampur darah? Terkadang dia hujan kehujanan terbungkus dalam kedinginan. Ia malu pulang dalam keadaan kosong, tak membawa bekal untuk anak-anaknya. Itulah bapak kita. Ibu, orang yang paling hebat di saat kalian hianati, yang paling kuat di saat kalian bohongi, orang yang senantiasa kalian caci maki, kalian bentak, kalian hina, kalian tunjuk-tunjuk. Bukankah dia telah memperjuangkan segala-galanya untuk anak-anaknya? Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfiz lahu ma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa. Namun Allah mengatakan, rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri, sementara ibumu hanya petani miskin yang tinggal di sudut kampung. Kata Allah, wahfiz lahu ma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Suatu hari Imam Abu Hanifah dipanggil oleh ibunda. Ya Nu'man, kebetulan Abu Hanifah namanya Nu'man, nama panggilannya Nu'man. Ya Nu'man, tolong engkau jawab pertanyaan ibu. Apa hukumnya ini dan apa hukumnya itu? Kata Abu Hanifah, tunggu sebentar ibu. Abu Hanifah memanggil muridnya yang bernama Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf, tolong engkau jawab pertanyaan ibuku. Dia bertanya tentang hukum. Apa hukumnya ini dan apa hukumnya itu? Abu Yusuf berkata, ya Abu Hanifah, bukankah engkau guruku yang sepantasnya menjawab pertanyaan itu? Kata Abu Hanifah, tidak.
Bukankah Allah berkata, rendahkan dirimu di hadapan orang tua? Ketika saya yang menjawab pertanyaan ibuku, maka seolah-olah saya menggurui ibuku, saya menonjolkan diri di hadapan ibuku. Allah berkata, wahfiz lahum ma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Masya Allah. Itulah Abu Hanifah yang begitu merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tuamu. Jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu. Pangkat dan jabatanmu yang tinggi, lupakanlah itu di hadapan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sekiranya Anda tidak tinggal bersama kedua orang tua, Anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua, usahakan setiap hari menelpon keduanya dan buat keduanya tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada murkanya orang tua. Usahakan jamaah sekalian, Anda tidak memasuki hari yang baru kecuali setelah berbicara dengan ayah, dengan ibu. Telepon mereka, buat mereka gembira. Jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua kita dengan kerinduan. Kapanpun orang tua kita meminta kita untuk pulang, maka pulanglah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk menanggung hidup kita. Dia telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa untuk menyusui kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, ibu kita sering menanggung lapar agar perut kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, dia mengatakan aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, dia mengatakan saya sudah kenyang, saya tidak lapar. Ibu sudah kenyang, makanlah nak. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar tapi dia berdusta hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu bilang aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya. Kita kembali, dia mengatakan kau datang, kau tinggalkan anak-anakmu. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah nak. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap, tapi memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanyalah dusta. Kita kembali, ibu kita pun wafat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah. Jangan siksa keduanya dengan kerinduan. Jangan terlalu percaya dengan dusta mereka. Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa. Seolah-olah ibu ini mengarang sedemikian rupa karangan. Seolah-olah ibu berdusta untuk kebahagiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demi Allah, orang yang rela sengsara demi kebahagiaan anak-anaknya adalah dia. Orang yang paling kuat kalian marahi itu ibumu. Kau bentak dia, kau caci maki dia, kau keraskan suara di hadapannya. Engkau banting pintu di hadapan ibumu. Orang yang paling kuat menahan air matanya itu adalah dia. Demi Allah, kenapa ibu tak mau menangis di hadapan anak-anaknya? Karena dia tak mau anak-anaknya durhaka yang diakibatkan air mata ibunya. Tapi pantaskah anak yang berteriak kasar, berkata kasar, berteriak kencang? Pantaskah ayah ibu yang mungkin sudah lama kita tinggal dari sisi kita, kita jauh darinya, padahal di saat kecil dulu, di saat kita sakit,
Di saat kita terbaring lemah tak berdaya, orang yang paling banyak memanjakan anak-anaknya itu adalah dia. Dari pagi sampai pagi dia tinggalkan pekerjaannya di luar sana, dia temani anak-anaknya, ia manjakan anak-anaknya. Dia tak tahu lagi bagaimana caranya harus berkorban demi anak-anaknya. Malam gelap gulita, kalian menangis karena sakit, dia akan keluar malam menerobos tengah malam. Gelapnya malam yang menakutkan, dia tidak takut dengan malam. Meskipun hujan deras yang turun malam itu, demi Allah dia tidak takut dengan hujan. Meskipun dia datang kembali ke rumah dalam keadaan basah kuyup, yang dia takutkan anaknya menangis karena kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi di saat mereka lah yang sakit, pernahkah diri ini berkurban untuk mereka? Inilah pertanyaan besar yang terus menggambarkan di hati kita. Pernahkah banyak waktu di sampingnya untuk mendengarkan segala keluh kesah dan curhatnya? Pernahkah kita berlama-lama di sampingnya menemani ayah, menemani ibu kita yang sedang sakit? Terkadang dia menangis bukan karena sakit yang dia derita. Ayah ibu kita menangis karena dia rindu. Andaikan kita paham, setiap hari dia duduk di depan rumah, dia menunggu anak-anaknya, dia menunggu anak-anaknya pulang. Setiap hari ketika dia mendengarkan gema takbir yang mewarnai langit bumi ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mana anak-anakku? Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Setiap hari hatinya rindu. Mana anak-anakku yang setiap hari ketika hari itu datang, dia berlari dari masjid menuju rumah, mencium tangan ayah dan ibunya. Kini tak ada lagi ayah, kini tak ada lagi ibu yang senantiasa kita khianati. Tak ada lagi ayah yang senantiasa kita lawan perintahnya. Orang yang paling kuat dia, siap hidup dan mati hanya untuk mempertahankan anak-anaknya, meskipun anak-anaknya salah. Tapi apa yang kita persembahkan bagi mereka? Kita terlalu lama berjauh-jauhan dengan dirinya, tak pernah memberikan kabar, tak pernah memberikan informasi kepada kedua orang tua. Tahu kenapa di saat dia sakit tak pernah menelpon kita? Karena dia tak mau merepotkan anak-anaknya yang di luar sana. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah punya pekerjaan. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, yang sudah punya keluarga. Dia lebih siap untuk tidak berbahagia di atas kebahagiaan anak-anaknya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, seorang penyembah berhala, tapi Ibrahim tak pernah berteriak di depan ayahnya, bapak musyrik, bapak kafir, neraka bapak. Tidak pernah berteriak seperti itu. Karena Islam mengajarkan kita budi pekerti yang baik. Dari sini berbaktilah kepadanya, seburuk apapun dia, sejahat apapun dia. Ikatan itu tak pernah lepas sebagai anak dan orang tua. Dari sinilah keikhlasan yang perlu kita lepaskan hari ini, agar daripada kurban yang kita lakukan hari ini, Allah senantiasa menilainya bernilai ibadah di sisinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga apa yang khotib sampaikan di kesempatan yang penuh mubarakah ini mengetuk hati setiap iman kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, beramal soleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita menjadi umur yang berkah serta manfaat, dan insya Allah kita bertemu dengan Aidul Adha tahun depan. Semoga kami semua dijauhkan dari berbagai musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا منزل الكتاب يا الله يا مجيب السائلين يا الله ويا هازم الأحزاب يا الله ويا منزل الرحمة يا الله اسمع دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم ya Allah ampunkanlah kami ya Allah hingga tiada lagi sedikit pun dosa walau setimbang sara ya Allah. Andai kata di antara kami ada yang gundah gulana, gembira ceriakan hidupnya. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, maka sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada yang menanggung keaiban, tutuplah aibnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ada yang menanggung beban hutang piutang, rezekikan pada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang berkepanjangan hingga selesai kewajiban kami, sehingga dapat pula berzakat, berwakaf, berinfak, berkurban, berjariah di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, andai kami punya hajat dan permintaan padamu ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, dekat dengan kebaktian sebagaimana baktinya dan taatnya Nabi Ibrahim. Jadikanlah anak turunan kami anak yang taat dan berbakti sebagaimana taat dan baktinya Ismail alaihissalam. Ya Allah, demi Al-Quran yang sering kami baca, ampunkan ibu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibinti-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami, manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah